Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu imaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah SWT yang saya hormati, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah SWT yang atas limpah curah nikmat karunia-Nya kita sekarang masih bisa melaksanakan seluruh aktivitas tugas-tugas kegiatan kita. Terlebih lagi yang paling kita rasakan saat ini adalah disampaikannya niat dan umur kita untuk hadir di masjid ini melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan ta'lim dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya setia hingga yaumil qiyamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, kemarin itu kita terakhir membahas belajar memahami surah Al-Baqarah sampai ayat 212. Kemarin 210, 211, 212. Itu 212 itu terakhir kemarin. Setelah 211-nya kita disuruh menanyakan, saat itu Rasulullah disuruh menanyakan kepada Bani Israel betapa banyaknya tanda-tanda kebenaran yang nyata yang telah diberikan kepada mereka. Ini banyak sekali. Terus itu siapa yang menukar nikmat setelah nikmat itu datang ditukar dengan kesesatan, kezaliman, maka Allah sangat keras siksanya. Jadi kalau namanya nikmat yang Allah ini ditukar apa? Ditukar dengan azabnya. Ini di situ siksanya sangat keras. Nah, kenapa begitu? Yang terakhir kemarin itu kehidupan dunia ini dijadikan indah bagi orang kafir. Jadi telah dijadikan indah untuk orang kafir itu, kehidupan dunia ini dipandang indah dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal mereka orang yang beriman ini nanti lebih tinggi derajatnya daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah ini ke siapa saja ini, terutama orang beriman ini, memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan, tanpa hisab. Nah, jamaah yang berbahagia, kalau kita lihat dari ayat ini, kita bisa juga melihat di surah Ibrahim itu dengan nada hampir sama. Itu di surah Ibrahim ayatnya surat ke-14 ayat 28 dan 29 ini lebih detail lagi oleh Allah, detail seperti itu. Di situ a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro ilal ladzina baddalu nikmatallahi kufran wa halu qaumahum darul bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Ini orang yang menukar nikmat tadi. Jadi wa may yubaddil nikmatallahi min ba'di ma ja'athu. Ini itu Allah memberi penjelasan yang lengkap itu di situ. Alam taro, apakah tidakkah taro kamu lihat, kamu memperhatikan ila kepada alladzina, mereka orang-orang yang apa? Baddalu, mereka menukar nikmat Allah dengan kufron, dengan kekafiran. Ini di ayat kemarin itu 211 itu
Wa may yubaddil nikmatallahi min ba'di ma ja'athu, ditukar dengan kufron. Fa innallaha syadidul iqab. Ini mereka menukar nikmat Allah, anugerah Allah dengan yang luar biasa itu ditukar dengan kekafiran, dengan keingkaran, dengan menutup hati, akal, pikiran. Nah, tidak hanya itu, wahalu, dan dia menjerumuskan, menjatuhkan, menempatkan kaum mereka. Jadi ini pemimpinnya menukar nikmat dengan kekufuran, kemudian menjerumuskan, menempatkan kaumnya, pengikutnya kepada darul bawar, tempat kebinasaan, ke lembah kebinasaan. Ini peringatan bagi kita, siapa saja dah. Kalau kita mungkin pemimpin di sebuah keluarga, ya ini jangan sampai menukar nikmat dengan kekufuran, apalagi menjatuhkan kaumnya yang dipimpinnya itu ke lembah kebinasaan. Kemana akhirnya nanti di akhirat? Jahannam, karena neraka Jahannam. Yaslaunaha, mereka akan memasukinya. Wa bi'sal qaror, itu seburuk-buruk tempat kembali. Nah, jamaah yang berbahagia, ini kita diperingatkan oleh Allah ya, dari kemarin itu ayat 211, 212 jadikan indah, menukar nikmat dengan kekafiran. Di surah Ibrahim ini lebih jelas lagi, plus dia juga menjerumuskan, menempatkan kaumnya yang dipimpinnya ke lembah kebinasaan, yaitu ke Jahannam, yang di sana seburuk-buruk tempat kembali. Nah, kalau kita lihat dunia dijadikan indah pada pandangan orang kafir dan mereka merendahkan orang yang iman, ini ada penjelasan Rasulullah dalam hadis, ya hadisnya ini penjelasannya dalam hadis sahih. Anak Adam, manusia ini ngomong, mali, hartaku. Ini yang selalu diucapkan oleh anak Adam. Biasanya kan hartaku. Padahal di situ Rasulullah menjelaskan hartamu, ya hartamu itu adalah yang sudah kamu makan terus lenyap, habis. Jadi maliki illa ma akaltu, hartamu itu ya yang kamu makan itu. Fa'afnaita, lalu lenyap, hilang. Wa ma labista, dan apa yang kamu pakai, baju yang kamu pakai, fa'ablaita, maka usang. Kumal, usang, selesai. Kemudian yang ketiga ini, wama tasaddaqta, dan apa yang kamu sedekahkan, fa'amdaita, kemudian berlalu. Nah, jadi dimakan habis lenyap, besok keluar. Pakaian dipakai usang, sudah lusuh, kumal dan sebagainya. Terus yang disedekahkan, ini disedekahkan berarti berlalu sudah. Ya. Maka di situ Allah menjelaskan selain itu, kalau sudah mati ya ditinggalkan untuk orang lain. Misalnya hartanya banyak, ya tinggal 3 itu yang dipakai, dimakan hilang, habis, dipakai usang, disedekahkan, selesai. Yang tidak, yang masih tersisa itu biasanya untuk orang lain. Watarikuhu linnas, kamu tinggalkan untuk manusia lain. Nah, inilah jamaah yang berbahagia. Makanya dalam hal dunia ini mari kita berpikir dengan jernih, kira-kira yang terbagus yang mana. Berarti itu tadi 3 hal tadi. Jangan sampai nanti menyisakan harta yang banyak, ternyata kadang-kadang malah disalahgunakan oleh orang lain, ditinggalkan orang lain, yang tidak dipakai lagi sudah. Yang disedekahkan itulah nanti yang di akhirat nanti akan disimpan.
Nah, untuk hari ini malam ini kita melanjutkan ke ayat 213. Ini ayatnya panjang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kana nasu ummatan wahidah. Fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundhirin. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fi mahtalafu fi. Wa mahtalafa fihi illal ladzina utuhu mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Fahatallahu alladzina amanu limahtalafu fihi minal haqq bi'idnih. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Ini ayat 213, mudah-mudahan cukup waktunya ya. Ini Allah menjelaskan ya, kana nasu. Kana adalah an-nasu, manusia itu dulunya umat wahidah, umat yang satu. Manusia dulunya itu satu dalam satu persatuan. Memang awalnya ya memang satu. Dulu masih bersatu, masih keluarga dan sebagainya, ini umat yang satu. Tapi setelah banyak terus berpencar-pencar, ya, akhirnya saling berselisih. Kemudian ada yang sampai dimusnahkan, ada yang kemudian tidak lagi mematuhi Allah, menentang dan sebagainya, kemudian menyembah, membikin berhala, akhirnya malah disembah. Nah, maka ini fa ba'atsallahu, maka Allah di situ mengutus. Fa ba'atsallahu, di situ Allah mengutus an-nabiyyina, para nabi. Jadi satu asalnya, kemudian berbanyak, di sana berpisah-pisah, berpencar-pencar, kemudian pendapatnya juga macam-macam, ada yang lurus, ada yang melenceng dan terusnya sampai melencengnya sangat jauh. Akhirnya fa ba'atsallahu an-nabiyyina. Maka di sana Allah mengutus para nabi. Untuk apa? Nah, ini. Untuk apa? Mubasysyirina, memberi kabar gembira. Wa mundhirin, dan juga memberi peringatan. Nah, kabar gembira ini sudah kita kemarin juga banyak membahas. Berita gembira apa? Ya, kalau orang itu iman, benar iman, yakin sekali, yakinnya imannya, akidahnya kuat, murni, lurus, kemudian dia beraktivitas yang baik, nanti dimasukkan ke dalam surganya. Ini berita gembira. Wa mundhirin, kemudian di situ ada peringatan kalau sampai orang itu menyimpang dari jalan Allah, maka dia diberikan peringatan itu. Agar apa? Agar balik, maunya agar kembali lagi. Jadi tidak terus-terus sesat sampai akhirnya nanti harapannya dia kembali lurus di jalan Allah. Tapi itu kadang-kadang tetap sampai akhir. Wa anzala, dan menurunkan ma'hum, beserta mereka, bersama-sama mereka itu para nabi tadi, al-kitabah, kitab. Diturunkan kitab suci bersama mereka, para nabi tadi, bil haq, dengan kebenaran. Jadi seluruhnya nanti diberi kitab, diberi Alkitab. Hanya terakhir ini Nabi Musa di situ ada dikatakan sebagai Taurat. Kemudian Nabi Isa Injil. Terakhir kepada Nabi terakhir, Rasul terakhir, Al-Quran ini. Kalau sebenarnya suhuf Musa, suhuf Ibrahim, ada banyak lembar-lembaran itu. Jadi di situ ada diturunkan bersama mereka Alkitab. Untuk apa? Liyahkuma bainan nas. Liyahkuma, untuk berhukum, memutuskan perkara-perkara. Liyahkuma bainan nasi, di antara manusia, fi mahtalafu fihi, fi terhadap ma apa-apa, ikhtalafu yang mereka berselisih, ikhtilaf fihi di dalamnya. Jadi ada panduan hukum-hukum ketika manusia itu berselisih.
Ini jadi ada manusia kan banyak. Kalau dulunya satu awalnya saya terus masih sedikit menyatu langsung. Lama-lama mereka berselisih. Maka beserta Rasul itu diturunkan kitab Alkitab dengan benar, hukum yang benar dan sebagainya. Untuk memberikan keputusan, memutuskan perkara-perkara di antara mereka manusia itu ketika di sana ada perselisihan di dalamnya. Nah, kemudian di situ kalau kita lihat kok sampai bisa berselisih ya? Kenapa seseorang itu kok bisa berselisih? Kadang-kadang ayatnya sama, dipikirkan demikian dan demikian berselisih. Ini dijelaskan oleh Allah. Wa mahtalafa fihi illa, nah ini ada illa. Dan tidaklah berselisih padanya illa kecuali alladzina utuhu, orang-orang yang telah diberinya kitab tadi, diberi kitab itu, ya, kitab tersebut mim ba'di ma ja'athum, setelah datang kepada mereka apa? Al-bayyinat, keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian ada bagian bago. Jadi ada kedengkian bainahum di antara mereka. Ini aja yang berbahagia. Perselisihan itu hanya karena kedengkian. Jadi ada mulailah pertama sama-sama terus. Setelah datang kebenaran, akhirnya mulailah dengki. Nah, kalau kita lacak lagi ya, ini di sejarah itu ya, kitab sejarah itu ada. Sebetulnya Nabi Muhammad saat itu orang-orang tahu, ya, di antara suku-suku itu ya, tahu, kaum itu ya, klan-klan itu tahu bahwa Rasul itu benar. Tapi gara-gara apa? Kalau suku ini nanti dibanggakan ini. Nah, kalau yang satu suku nanti membanggakan punya Rasul, yang lain, nah ini mulailah kedengkian ada di situ. Juga dari dulu-dulu yang kaum-kaum yang lawas-lawas itu, yang zamannya Nabi Musa dan Nabi Daud dan Nabi Isa, itu sama. Karena apa? Karena kedengkian. Ini bagian bainahum, kedengkian di antara mereka. Bukti nyata sudah jelas semua, tetapi karena kedengkian itulah mereka berselisih. Maka kalau kita lihat di sini, di ayat ini, ketika berselisih kita kembalikan pada tadi Alkitab. Nih, misalnya kalau kita detailkan, kita sering membaca itu, yang sudah kita sering baca. Ada misalnya ada di di Al-An'am gitu ya. Wa inna syayatina la yukhuna ila awliyaihim lijadilukum. Jadi sesungguhnya para setan itu benar-benar mewahyukan kepada para pengikutnya untuk membantah kalian. Ini biasanya diterjemah ya, terjemah mana saja, termasuk terjemah ini kementerian, biasanya membisikkan, tapi kata dasarnya di situ pakai wahyu. Terus kapan itu saya mikir-mikir, sering saya mikir, detailkan, ada ini kata dasarnya wahyu. Di ayat Al-An'am surat 112 itu yuhi ba'dum ila ba'din, juga wahyu. Loh, berarti di sini Allah menggunakan kata wahyu. Wahyu itu ada dua. Wahyunya dari Allah berupa Al-Quran ini yang disampaikan kepada Rasulullah. Yang satu wahyu itu datang dari setan. Nanti untuk membantah orang-orang yang mengikuti wahyunya Allah tadi. Nah, kemarin tuh saya coba cek ini kan sekarang di internet banyak. Dari buku-buku macam-macam banyak di sana, yang kalau pernah saya tanya itu berapa sih
banyaknya data yang kamu baca itu di AI itu ya. Dalam pelatihan selama ini yang sudah kamu baca itu berapa? Dia berkata dalam bentuk kompres itu, dalam bentuk padat itu sampai 580 giga lebih. Giga. Ya. 580 giga lebih itu dalam bentuk kompres. Kalau dijabarkan itu sampai tera lebih. Nah, jemaah yang berbahagia, Quran saja, Quran itu seluruh ayatnya ditulis di data komputer itu hanya 1400 KB atau 1,3 MB lah gitu ya. Megabyte aja, 130 juz itu utuh. Terjemahnya juga segitu tok, hanya segitu. Tapi yang dibaca ini, pelatihan yang dilakukan oleh AI ini sampai segitu besarnya. Dan dia mengatakan di situ hanya sedikit saja meniru pemikiran manusia. Cara otak manusia berpikir hanya ditiru sedikit. Akhirnya saya coba cari hadisnya, sesuatu yang saya pikirkan ini ada enggak sebelumnya. Ternyata ada. Jadi apa yang pernah saya pikirkan itu saya cek, saya cari, akhirnya ketemu, ditemukan. Selama ini nggak pernah saya baca. Oh ternyata ini dalam suatu riwayat ini ada kasus itu, ada gegeran-gegeran, ada orang yang ngomong dapat wahyu. Nah, 1400 tahun yang lalu Ibnu Abbas itu menjawab dari kasus itu. Ibnu Abbas menjawab, wahyu itu ada dua, yang satu dari Allah dan yang satu dari setan. Wahyu Allah datang kepada Rasulullah Muhammad SAW, sedangkan wahyu setan datang kepada sahabat-sahabat setan. Kemudian dia Ibnu Abbas membacakan wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim. Ini kalau di tafsir banyak seperti itu. Nah, ini jamaah yang berbahagia. Oh ternyata yang selama ini saya belum pernah baca, hanya pemikiran saya dari ayat itu memang ada dua. Ternyata 1400 tahun yang lalu sahabat Nabi yang namanya Ibnu Abbas ini yang benar-benar mengikuti Nabi saat itu, mulai dari kecil itu diserahkan pada Nabi itu sudah menyatakan itu 1400 tahun yang lalu. Makanya ini jamaah yang berbahagia, kalau sudah kita berpikir seperti itu ya, oh ternyata orang-orang dulu sudah memikirkan itu, sudah sampai sana. Cuma kita saja mungkin yang belum sampai membaca hal itu. Makanya ya monggo sedikit demi sedikit kita berusaha memahami Al-Quran ini sampai detailnya. Akhirnya apa? Oh iya ya, ternyata begini. Seperti ini tadi. Wa anzala ma'ahumul kitab, dan diturunkan beserta mereka para nabi itu kitab. Nah ini beserta para nabi. Oh berarti nabi-nabi langsung diberi wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu oleh Allah ada nama di situ Ruhul Kudus, menyebut malaikat Jibril salah satunya kan Ruhul Kudus. Kemudian di ayat Al-Quran itu ada Allah menurunkan ruh. Al-Quran ini dinamakan juga Ar-Ruh. Ini di sana, oh ya ternyata ruh manusia kalau didampingi dia mengikuti Al-Quran, maka ruhnya akan mengikuti ruh itu, dan nanti aktivitas perbuatannya akan menyesuaikan. Tapi kalau orang itu tidak mengikuti, hatinya itu ditutup. Kalau tadi hatinya dibuka, mengikuti ruh itu, bimbingan-bimbingan Allah dalam Al-Quran itu, maka dia akan aktivitasnya benar, imannya benar, amal solehnya, aktivitas baiknya benar semua. Tapi kalau hatinya sudah ditutup sendiri, dia menutup hatinya sendiri, sehingga roh wahyu yang sudah disampaikan Rasul sampai ke kita, Allah sudah menurunkan pada Rasul ke kita lewat mana saja, ini nggak bisa masuk.
tidak bisa masuk wahyu itu. Sehingga yaitu tadi yang masuk wahyunya setan. Sehingga berselisih antara satu dengan yang berselisih. Maka di sini wa mahtalafa fihi illal ladzina utuhu mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Tidaklah berselisih itu di dalamnya. Kita kalau tadi Alkitab tadi yang diturunkan pada Nabi tadi, wa anzala ma'ahumul kitab tadi, illa kecuali alladzina utuhu, orang yang diberi kitab itu kemudian mim ba'di ma ja'atuhum, datang pada mereka al-bayyinat dengan keterangan-keterangan yang jelas, ada baghyan bainahum, kedengkian di antara mereka. Ini kalau sudah seperti itu, nah, repot sudah. Dasarnya ada dengki, susah diomongi ya. Itu ada kan Rasulullah sudah menjelaskan kesombongan. Al-kibru, kesombongan itu adalah batrul haq wa ghamtun nas. Dia menolak kebenaran dan melecehkan orang lain, melecehkan manusia. Ini kesombongan. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sehingga kalau dilihat di sini, ini kedengkian di antara mereka. Jadi mereka tidak mau itu gara-gara kedengkian itu. Alah kamu ngingin aku. Kamu loh, aku lebih banyak makan garam daripada kamu makan nasi. Nah, ini kadang-kadang ini siapa tuh yang ngajari? Kalau kita lihat lacak ke atas, yang ngajari ya iblis. Tadi setan memberi wahyu untuk menggelincirkan manusia. Nah, jamaah yang berbahagia, kemudian ayat ini Allah melanjutkan fahadallahu alladzina amanu. Fahada, maka lalu Allah memberi hidayah, memberi petunjuk, huda, petunjuk. Siapa yang diberi? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang telah iman, yang sudah iman, yang mereka sudah iman, bentuknya lampau. Berarti entah 1 detik yang lalu atau 10 detik yang lalu iman, maka Allah memberi petunjuk pada dia. Yakin benar-benar. Maka Allah memberi petunjuk fahadallahu alladzina amanu, itu kepada orang-orang yang sudah punya iman. Limah talafu fihi minal haqqi bi'idnih, terhadap apa-apa yang diperselisihkan tadi di dalamnya tadi, minal haqqi, kepada kebenaran, ditunjuki pada kebenaran, bi'idnih, dengan izinnya. Sehingga di sini jamaah yang berbahagia, kalau ada perselisihan, ada yang masih ngeyel jadala ya tadi, ngeyel terus karena kedengkiannya, ya sudah, Allah memberikan petunjuk, bimbingan kepada mereka yang iman tentang apa yang mereka perselisihkan padanya tadi, kepada kebenaran. Nah, orang imanlah nanti yang mengikuti kebenaran dengan izinnya, bi'idnihi. Jadi hanya mereka yang beriman yang mendapat hidayah untuk memahami kebenaran. Nah, ini loh. Makanya di surat ke-18 yang saya baca juga saat imam itu ya, itu mereka fityatun amanu birobihim. Ini fityatun amanu birobihim wazidnahum huda. Ini innahum fityatun, itu pemuda-pemuda. Fityatun amanu birobihim, telah iman dengan Rabb mereka. Wazidnahum huda, maka kami tambahkan kepadanya petunjuk. Ini biasanya di malam Jumat, ini kan malam Jumat. Biasanya kalau waca niku apa? Ayat 1 sampai ayat 13 niku sak lembar nih. 15 baris. Biasanya kalau terakhir ini innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Allah menunjukkan itu. Sesungguhnya mereka itu pemuda-pemuda. Ini
Kalau orang tua iman sih mboten hebat. Iman wis tuwek soalnya dilungkas mati. Tapi nek pemuda, nah ini pemuda niku umurnya masih panjang. Cita-citanya masih panjang, gegayuane diadop. Kok dia iman, inam fityatun amanu birobim wazidnahum huda, tak tambahi petunjuk itu. Maka di sini tadi fahadallahu alladzina amanu. Nah, ini umum ya, orang yang iman semuanya. Tapi nek surah Al-Kahfi ayat 13 itu mereka pemuda-pemuda yang dibanggakan pemuda-pemuda. Bung Karno beri saya 10 pemuda akan saya goncangkan dunia. Ini. Kan ini kalau kita sudah tua sih ya lumrah wis tuwek menyadari kan mati umure karek sithik. Tapi kalau pemuda, ini jangkauannya masih panjang, kitanya masih panjang, tugas-tugasnya masih panjang. Kadang-kadang mikir, lah gosik. Lah ini kan kadang-kadang ngoten nggih. Tapi ini Allah menegaskan, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Selaras dengan iki. Fatallahu alladzina amanu limahtalafu fihi minal haqqi bi idzni. Allah memberikan petunjuk orang yang telah iman kepada apa yang mereka perselisihkan itu kepada kebenaran dengan izinnya. Hanya mereka yang iman yang bisa mendapatkan hidayah, mengikuti hidayah. Berat dalam hidayah. Kadang-kadang wis maca Quran semuanya dibaca, ya. Tapi tetap boten iman. Napa enten kata? Ini kita bisa lihat sekarang di media sosial nih lagi, apalah di TikTok, di macam-macam di YouTube, di short-short YouTube ini banyak kekuatan nih. Mereka yang membaca ini Quran, terus ditanyakan ini macam itu sudah, tapi masih belum juga iman. Ini kok karena apa? Imannya belum, hanya sekedar membaca saja. Ini. Makanya tandiki berarti hanya orang yang sudah iman, yang mereka yang iman yang nanti bisa memahami kebenaran. Napa seorang manusia, napa seorang jin sama saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan itulah kami ciptakan jin dan manusia kecuali mereka untuk mengabdi kepadaku. Masih. Ini belum habis. Nah, jamaah yang berbahagia niki. Terus monggo kita menata hati kita untuk benar-benar minta pada Allah agar kita ini mau dibimbingnya, mau dibimbing, diberi hidayah. Terus kita nek salat nggih beneran niku. Apa janji? Iya kan mantun janji. Iya kana na'budu wa iya kana nasta'in. Iya kan. Double Y niku. Iya kan. Hanya dan hanya kepada Engkau. Na'budu kami mengabdi, kami menyembah. Wa iyyaka dan hanya pada Engkau saja, hanya dan hanya pada Engkau saja. Nah, ta'inu kami minta tolong. Itu janji. Setelah janji kita kan minta ihdinas siratal mustaqim. Ini penting nih. Kita minta terus-menerus minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah. Tunjuki kami as-sirat al-mustaqim. Jalan yang lurus. Ini jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang lempeng menuju Allah. Memang jalannya Allah. Ini kita harus minta itu. Nah, ini jalan yang mana itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat pada mereka. Para nabi ini terkadang ini. Nanti kita panjang tentang surat An-Nisa ada di surat Luqman ada di surat semua ada. Orang-orang di sana yang diberi nikmat oleh Allah itu. Terus ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang dimurkai Allah dan bukan orang yang sesat kesasar. Nah ini kita diberi petunjuk, ngono salah. Ngono salah jangan diikuti. Ini benar, ini ikuti. Ini mau kepada para nabi beserta mereka. Nabi itu sebagai mubasyirin wa mundhirin, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan.
diturunkan bersama mereka beserta mereka Alkitab bilhaq dengan benar. Ini melalui malaikat Jibril semua nabi diberi. Taurat diberi pada Nabi Musa, Nabi Isa kitab Injil diberi. Ini langsung wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril kepada para nabi itu. Nah, sebagian ditulis, sebagian diapalkan. Al-Quran banyak yang hafal, ini ditulis juga. Yang kitab-kitab dulu lama baru ditulis. 100 tahun kemudian baru ditulis, ya, lupa kadang-kadang. Quran semua firman Allah yang sudah disampaikan pada Rasulullah sebelum Rasulullah wafat itu sudah ditulis semua itu. Tapi predel-predel ya, di kulit, di mana-mana, di bawah kurma, macam-macam, dihafal banyak. Ini saat Rasulullah masih hidup itu sudah lengkap, ada tulisannya, ada hafalannya banyak. Setelah Rasulullah diwafatkan, tidak lama setelah itu 2 tahun kemudian dirintislah menyatukan kembali seluruh Quran dalam satu buku, kitab Al-Quran itu zamannya Abu Bakar atas usulan Umar bin Khattab. Nah, Jami' berakhir makanya di sini tadi untuk apa? Liyahkuma bainan nasi fi mahtalafu fihi. Untuk memutuskan perkara di antara manusia yang mereka berselisih di dalamnya. Kalau orang yang tidak iman, ini sulit menerima kitab Allah tadi, petunjuk Allah sulit. Nah ini, wa mahtalafa fihi illal ladzina utuhu mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Nah, ujungnya titik perkaranya di baghyan bainahum. Udah diberi kitab, udah podo-podo. Nah, karena kedengkian di antara mereka. Maka Allah memberi petunjuk kepada orang yang sudah iman kepada apapun yang mereka perselihkan di dalamnya tadi dengan kebenaran itu, kepada kebenaran itu dengan izinnya. Terus di ujung ayat ini wallahu yahdi mayyasha'u ila siratim mustaqim. Coba kita cek. Wallahu dan Allah yahdi. Nah, bentuknya satu nih, tunggal. Dan Allah dia memberi petunjuk, menunjuki man orang yasha'u yang dia kehendaki sendiri ila kepada sirati jalan al mustaqim yang lurus. Itu seperti yang selalu kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Ya, apa yang beri petunjuk? Ya Allah. Dengan apa? Dengan kitab itu, kitab disebut ruh. Kemudian kita berpikir, kita memikirkan itu, merenungkan, kita lakukan, berpikir lagi, terus dibaca. Allah dan dia menunjuki, memberi hidayah siapapun yang dia kehendaki ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Sehingga jamaah yang berbahagia, makanya benar-benar harus kita syukuri. Kita bersyukur yang sudah sering kita sampaikan sejak dulu itu ya, bahwa bersyukur adalah menggunakan semua nikmat, semua anugerah yang Allah berikan untuk berbuat ketaatan kepadanya. Makanya kalau sudah kita rinci ya, misalnya ini satu detail-detailnya dirinci, nanti lebih dalam lagi, lebih detail, lebih meresap lagi. Ini maka kita lebih bisa hati-hati. Kalau kita lihat lagi nih ya, siapa yang bisa bijaksana adalah orang yang di situ takut pada Allah. Innama yahsyallahu min ibadihi. Nah, coba kita cek kata apa niki ujungnya niku. Al ulama, orang-orang yang berilmu. Nah, niki. Innama yahsyallahu min ibadihi ulama. Niku di surat nomor niku. Innama yahsyallahu min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang bisa takut, yang hanya takut kepada Allah adalah orang-orang yang punya ilmunya. Kalau enggak punya ilmunya enggak takut. Inilah jamaah yang berbahagia, makanya
dari satu ayat ini, apalagi kalau sudah kita hubungannya dengan kemarin ini benar-benar merinding ya, lebih menakutkan lagi. Maka orang yang beriman itu mau mengikuti bimbingannya Allah. Siapapun di sana mengikuti bimbingan Allah, tidak sampai menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan. Nah, kalau kita itu ada doa saat tahajud atau apa itu ada. Ini doa saat tahajud ini ada dari hadis Bukhari Muslim ini, ketika mendirikan salat malam. Nah, itu ditanya nih, Allahumma rabba Jibril wa Mikala wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yahtalifun ihdini limah tulifa fihi minal haqqi bi'idnika innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim. Ini hadisnya Bukhari Muslim. Ini kalau kita cek tadi yang diajarkan Rasulullah ini, ya ini tadi sesuatu yang diperselisihkan manusia, ini minta untuk diberikan, ditunjukkan yang benar yang mana di antara perselisihan itu. Ini dibaca ketika sholat malam. Beliau membaca ini. Makanya banyak sekali sebetulnya kalau doa-doa dari Rasulullah itu, kalau kita kita telusuri, kita pakai, ternyata doanya banyak sekali. Yang diajarkan saja banyak. Makanya kita tidak usah ngarang-ngarang sendiri. Kalau doa ya niru Rasul aja sudah. Kita cari dasarnya, kita baca, kita hafalkan, kita pakai. Ada caranya dari Quran, kita hafalkan, kita pakai. Kita nggak usah ngarang-ngarang sendiri. Ya kalau misalnya minta orang yang soleh, ya sudah ada. Rabbi habli minas sholihin itu ya. Doanya Nabi Ibrahim ada. Misalnya ingin mendoakan orang beriman semuanya. Kan di dalam surah Muhammad itu fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah ya, dengan mendalam bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, tiada ilah selain Allah, dan mohonlah ampun untuk dosamu dan dosa orang beriman semuanya. Ini terus doa ini piye? Ya kita enggak usah mengarang di sini ada. Misalnya doa yang dibaca Nabi Nuh, Rabbi firli wali walidayya waliman takhwala batiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Itu mengenai semua itu sudah. Ya Allah, ampuni kami, orang tua kami, dan orang-orang yang masuk ke rumah kami dengan iman, dan orang iman laki-laki dan perempuan. Apa kena? Kita doa itu. Kurang doanya Nabi Ibrahim. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana firli, ya Allah ampuni aku, wali walidayya dan kedua orang tuaku, walil mu'minina yauma yaqumul hisab, dan semua orang beriman nanti di hari hisab. Sudah lengkap. Kita tidak usah ngarang-ngarang sendiri. Kadang-kadang bahasa Jepang ngerti. Ya kita nggak usah ngarang-ngarang sendiri. Ini bahasa kita nggak apa ya bahasa Jawa ya boleh aja lah bahasa sendiri. Cuma kalau ingin asli ya doa dari Quran ada, dari hadis ada, lengkap. Nggak usah ngarang sendiri. Nah, ini zaman yang berbeda, makanya mudah-mudahan ya sedikit demi sedikit kita baca itu, kita pahami, kita pakai, kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tadi basyira wa nadhir, mubasyirin wa mundhirin, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan tadi, ini benar-benar kabar gembira untuk kita semua dan diberi peringat supaya kita nggak sampai nyeleweng. Dan nanti harapannya mudah-mudahan ya kalau kita mohon ampunan ya dosa-dosa kita, mudah-mudahan Allah mengampuni, kita minta ampun pada Allah, dan nanti kita ingin dimasukkan ke dalam surganya dengan ridhonya, dan nanti reuni di sana di suasana yang menyenangkan di dalam surga. Ini kita ingin seperti itu. Mudah-mudahan nanti kita bisa benar-benar reuni di surga dengan izinnya dan ridhonya.
Nah, jemaah yang berbahagia, kiranya ini yang bisa kita bahas malam ini, mudah-mudahan lebih membuat kita menambah rasa takut kita pada Allah hingga kita semakin taat pada Allah. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.